Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Ananda Arifia dengan NIM 8605057333 dari Prodi PGSD UPBJJ UT Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, mari kita bahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu menjaga ilmu pendidikan tetap memiliki dasar yang jelas, ilmiah, dan juga bernilai. Yang kedua, mengkaji hakikat pendidikan, tujuan, serta keberadaan manusia sebagai subjek pendidikan. Yang ketiga, memastikan ilmu pendidikan disusun secara logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menanamkan nilai moral, etika, dan kemanfaatan sosial dalam pendidikan. Jadi, menurut pemahaman saya, filsafat ilmu ini berperan sebagai dasar berpikir dalam pendidikan. Fungsinya bukan hanya memahami saja, tapi juga memastikan pendidikan tetap mempunyai arah yang jelas, bersifat ilmiah, dan bernilai. Dari sisi ontologi, filsafat membahas hakikat, tujuan, dan posisi manusia sebagai subjek pendidikan. Lalu dari sisi epistemologi, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan disusun secara logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dari sisi aksiologi, filsafat ilmu ini menekankan pendidikan yang harus memiliki nilai moral, etika, dan manfaat sosial. Jadi menurut saya, filsafat ilmu ini memperkuat pendidikan sebagai ilmu yang bukan hanya bersifat teori, tapi juga bermakna bagi kehidupan. Selanjutnya, pendidikan bermakna juga turut memperkuat filsafat ilmu. Yang pertama, menjadi ruang nyata penerapan filsafat ilmu. Yang kedua, praktik pendidikan memberikan berbagai persoalan dan pengalaman untuk bahan refleksi filsafat ilmu. Yang ketiga, membantu kajian filsafat ilmu mempelajari masalah pendidikan secara lebih luas. Yang keempat, membantu filsafat ilmu tetap relevan dengan perkembangan zaman. Hubungan keduanya ini saling menguatkan, di mana filsafat ilmu memperkuat pendidikan dan pendidikan memperkaya filsafat. Jadi sebenarnya bukan hanya filsafat ilmu saja yang memperkuat pendidikan, tapi pendidikan juga bisa memperkuat filsafat ilmu. Jadi keduanya memiliki hubungan timbal balik. Kalau menurut saya, dalam praktik pendidikan sudah pasti ada tantangan, perubahan, atau persoalan baru, seperti perubahan kurikulum atau metode belajar. Semua perkembangan ini akan menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu supaya terus berkembang. Jadi adanya pendidikan ini dapat membantu filsafat ilmu agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, filsafat ilmu juga disebut sebagai pisau analisis pendidikan. Kenapa disebut seperti itu? Karena filsafat ilmu mampu memecahkan berbagai masalah pendidikan. Artinya, filsafat ilmu ini membantu kita memahami berbagai persoalan pendidikan secara lebih mendalam. Di sini ada 3 pendekatan utama. Yang pertama ada ontologi, yang digunakan untuk melihat apa sebenarnya inti masalah pendidikan. Yang kedua, epistemologi, digunakan untuk menilai bagaimana proses, metode, dan sumber pengetahuan pendidikan diperoleh dan digunakan. Yang ketiga, aksiologi digunakan untuk menilai manfaat, etika, dan nilai kebijakan atau praktik pendidikan. Jadi melalui 3 pendekatan ini, masalah pendidikan bisa dianalisis dan dipahami lebih menyeluruh. Jadi bukan hanya sekedar asumsi saja. Selanjutnya, contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan yaitu dalam kebijakan, kurikulum merdeka menekankan pengembangan potensi, karakter, dan kebebasan belajar siswa. Jadi, di sini siswa bisa berkembang sesuai potensi dan karakternya. Dalam kurikulum, materi disusun sesuai kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Dalam pembelajaran, guru menggunakan metode kritis, reflektif, dan berpusat pada siswa. Jadi, guru bukan lagi sebagai pusat informasi, tapi di sini guru menjadi fasilitator yang mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan aktif. Sedangkan dalam evaluasi, pendidikan tidak hanya menilai akademik saja, tetapi juga sikap dan juga karakter. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu benar-benar menjadi dasar untuk membangun pendidikan yang lebih ilmiah, manusiawi, bermakna, dan relevan bagi peserta didik. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan saling berkaitan dan memiliki hubungan timbal balik. Keduanya saling menguatkan. Filsafat ilmu ini memberikan dasar berpikir yang lebih terarah dan bernilai, sedangkan pendidikan menjadi ruang nyata untuk menerapkan serta mengembangkan pemikiran tersebut.
Nah, dengan begitu, menurut saya, pendidikan bukan hanya menghasilkan pengetahuan saja, tetapi juga dapat membentuk manusia secara lebih utuh dan juga bernilai. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.